Dunia mencurigai diri. Sebetulnya judulnya nggak tepat-tepat banget. Mencurigai diri. Karena kita nggak bisa mencurigai diri tanpa dia menerangi kita. Karena kita itu nggak bisa melihat diri kita dengan jelas, dengan jujur. Perlu terangnya. Ketika kita mendekat pada terang itu, dan terang itu yang buat kita bisa lihat keadaan kita, bagian kita milikilah rendah hati untuk jujur mengakuinya. Itulah keadaan kita. Tuhan tahu bahwa manusia untuk berubah itu tidak mudah. Sangat tidak mudah. Manusia sudah salah asuh. Diasuh oleh siapa? Oleh dunia yang di belakangnya iblis. Yang menggunakan dunia untuk tidak bisa mengenal Allahnya. Karena tidak bisa mengenal Allahnya, dia tidak bisa mengenal dirinya. Oleh karena itu manusia harus mendekat kepada Allah. Ketika manusia mendekat kepada Allah, maka manusia boleh terang dari Allah. Dan terang itu yang menerangi hatinya. Ketika terang itu ada dalam hatinya, dia baru bisa melihat keadaannya. Sampai kita sendiri yang tidak bisa melihat, itu bisa terlihat. Dan itu hanya pekerjaan Tuhan. Amin. Pak Menlu ya. Yeremia 17 ayat 9 sampai 10. Yeremia 17 ayat 9 dan 10. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Ya. Ini sebetulnya ada di ayat 5 kalau nggak salah ya. Coba dibuka ayat 5 ya. Saya tidak siapkan ayat 5. Terkutuklah orang ya. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya, ayat sebelumnya 3 atau 2 mungkin. Sebagai bentar. Ayat 2 mungkin ya. Yang diberkati orang mengandalkan Tuhan itu ayat berapa? Tadi, ini, sorry, ya. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mengaruh harapannya kepada Tuhan. Iya, orang yang mengandalkan Tuhan, dia mendapat terang Tuhan. Tapi makanya orang yang tidak mengandalkan Tuhan, itu kutuk. Artinya dia tidak bisa melihat dirinya sendiri. Tidak dalam terang Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan seperti ini, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Orang itu pun tidak tahu. Karakteristik hati, itu hati manusia digambarkan sebagai licik dalam ayat ini. Penuh tipu daya. Ini menunjukkan bahwa pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa dan menipu. Bahkan terhadap dirinya sendiri, bahkan menipu terhadap dirinya sendiri. Hati manusia seringkali membenarkan tindakannya yang salah atau menyembunyikan niat yang sebenarnya. Kita tuh kadang melakukan sesuatu yang
salah, tapi kita tidak mengakui kalau itu salah. Sering kita itu kalau ditunjukkan kesalahan kita memberikan alasan kita melakukan hal itu. Padahal itu kita tahu itu salah. Anda pernah alami ini? Tidak usah ngomong iya, dibatin aja. Ya. Karena Tuhan mau bersihkan itu bukan di tingkah laku kita, enggak. Tapi di batin kita. Tapi kalau batin kita belum beres, maka apa yang kita lakukan pun kelihatan beres, tapi sebetulnya tidak beres. Belum beres. Contoh umpama muda ya, kalau orang mau berbelas kasihan sama orang, memberi orang sesuatu, itu antara dia tulus melakukan karena perintahnya, atau karena supaya dilihat orang lain, itu di luar tidak kelihatan loh. Hanya di dalam Tuhan yang menyinari hati kita, baru kita tahu. Kita tahu pun kita tidak mengakuinya. Seringkali seperti itu. Amin. Nah Tuhan tuh mau selesaikan yang seperti ini. Kalau ini tidak diselesaikan, bagaimana menyelesaikan Pak? Jujurlah dengan keadaanmu. Akui di hadapan dia. Kalau itu masih terjadi dalam pikiran kita, akui. Nanti kita lihat dalam perjanjian baru tentang hal ini. Okay? Yeremia 17:9 ini berbicara tentang kondisi hati manusia secara alami. Setelah kejatuhan manusia dalam dosa, ayat ini menyatakan dua ciri utama hati manusia. Hati manusia itu licik, itu yang pertama. Berarti sulit dipercaya. Licik itu sulit dipercaya. Itu keadaan hati kita. Kata licik dalam bahasa Ibrani menggunakan istilah akob yang memiliki arti berbohong, menipu, atau mengerikan. Ini menggambarkan hati manusia yang cenderung menyesatkan, bahkan terhadap dirinya sendiri. Ini tanpa kita sadari loh. Hanya firman yang menerangi hati kita baru kita tahu. Kita tahu pun kita masih tidak jujur kadang. Masih beralasan. Ini firman bukan hanya untuk saudara, ini juga yang ngomong. Saya juga manusia yang punya hati yang sama keadaannya. Karena kejatuhan manusia dalam dosa, maka pengaruh itu, cara berpikir kita sama dengan nenek moyang kita. Kecenderungan ingin melakukan dosa itu ada. Kalau Rasul Paulus bilang seperti ini, aku ingin melakukan yang baik, tapi yang jahat sudah ada padaku. Itu ada pada kita, itu bukan hanya Rasul Paulus, tapi kita demikian. Rasul Paulus itu menggambarkan bahwa manusia itu seperti itu. Sama Yeremia juga demikian. Manusia itu keadaan hatinya seperti itu. Contohnya gini, sebentar. Liciknya hati manusia tidak hanya terlihat dalam hubungannya dengan orang lain, tetapi juga dalam bagaimana seorang sering memanipulasi pikirannya sendiri. Contoh ya, membenarkan tindakan salah dengan alasan yang terlihat baik. Anda pernah mengalami ini? Saya ulang, membenarkan tindakan salah dengan alasan yang terlihat baik. Anda pernah mengalami ini? Sudah salah tapi berikan alasan yang tampak supaya tidak bersalah. Ini kalau pendeta atau orang yang mengerti firman seperti saya, lebih alasannya lebih alkitabiah. Pakai ayat untuk menjelaskan bahwa tindakan saya itu maksudnya ini. Tapi sebetulnya salah.
Namanya licik itu kayak gini. Semakin orang mengerti firman, kalau tidak waspada, dengan kelicikan hatinya, dia bisa bermanuver dengan firman yang dia pahami. Ini bahayanya di situ. Loh Pak, berarti tidak boleh belajar firman. Belajar firman harus. Tapi kita harus waspadai dengan kondisi hati kita yang sesungguhnya. Wadahnya ini tanah liat yang belum selesai. Pengetahuan kita yang luar biasa itu bisa dipakai oleh manusia lama kita untuk membela diri kita. Sehingga kita tidak bisa bersih di hadapannya. Amin. Amin. Ini kalau pendeta atau orang yang mengerti firman, lebih alasnya Alkitabiah, mungkin jawabannya tidak salah. Tetapi firman tersebut digunakan untuk menutupi keadaan hatinya yang sesungguhnya. Seperti itu. Bahkan orang itu semakin pandai, maka semakin licik kalau dia tidak waspada akan hatinya. Siapapun. Makanya Tuhan ngomong seperti ini. Aku mengasihi orang yang rendah hati, tapi aku membenci orang yang congkak. Orang yang rendah hati itu yang mengandalkan Tuhan. Selalu minta tolong Tuhan, koreksi hati. Daud bilang seperti ini, selidiki hatiku. Karena Daud tahu bahwa hatinya itu seperti itu. Selidiki hatiku. Hati manusia itu kotor, Bapak Ibu. Rusak. Karena nenek moyang. Karena dosa nenek moyang. Itu harus disadari. Siapapun. Dan itu harus diwaspadai. Kalau tidak mengerti ini, tidak mewaspadai ini, maka kita nyaman dengan hal itu. Tanpa kita sadari. Sepertinya tidak apa-apa. Tapi tidak ada bantuan apa-apa. Menyembunyikan dosa di balik niat yang tampak mulia. Hal ini menunjukkan betapa sulitnya mempercayai intuisi atau perasaan kita sendiri tanpa penyertaan Tuhan. Jadi hati kita itu kalau kita tanpa penyertaan Tuhan, gampangannya itu ini, ngeri hidup manusia itu. Licin. Saya bicara sama istri saya gini, manusia itu kalau sudah salah, dia membela diri, beralasan, sampai kayak belut, tahu belut? Ya, itu kalau dipegang tuh sulit, belut tuh. Sulit kan? Ya. Hati kita tuh kalau selalu beralasan, itu kayak belut. Tuhan tuh tidak bisa bentuk. Ucul terus. Dipegang ucul. Sama dengan hati kita. Kalau kita tidak berhenti, Tuhan, iya aku seperti ini. Ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Aku butuh Engkau. Baru selesai. Dan itu terus menerus. Kuncinya apa Pak? Jujur. Jujur. Jujur sama Tuhan, jujur terhadap diri sendiri. Kita buka Amsal 28 ayat 26. Amsal 28 ayat yang ke-26. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal. Tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Ya, dan maksud bijak itu orang yang mengandalkan Tuhan. Dia akan selamat. Dikatakan yang kedua, tadi yang pertama licik, yang kedua hati manusia itu membatu, dikatakan. Kalau sudah membatu siapa yang mengetahuinya. Arti membatu ini berarti sulit
berubah. Sulit berubah. Egois. Batu itu kan sulit berubah. Ya. Hati yang sudah membatu menggambarkan hati manusia yang keras, tidak peka, dan tidak mau tunduk kepada kehendak Tuhan. Hati yang membatu adalah hati yang tidak mau mengakui kesalahan. Orang mau mengakui kesalahan itu kan butuh rendah hati Bapak Ibu. Kayak suami istri gitu ya. Habis tengkar, mungkin salah paham. Terus yang salah itu untuk ngomong sama umpama istri yang salah ngomong suami atau khususnya suami yang salah terus ngomong sama istri minta maaf itu kan butuh rendah hati. Amin. Oh iya. Butuh rendah hati. Ini beralasan banyak untuk tidak minta maaf. Beralasan banyak untuk tidak mengakui kesalahannya. Bahkan pun kalau minta maaf pun masih beralasan lagi. Sudah minta maaf. Sorry ya, tadi aku salah. Maksudku tadi itu gini. Masih ada gitu. Itu sisa di kita itu selalu ada pembelaan yang membenarkan diri sendiri. Jangan dipikir ini tidak masalah. Itu keadaan batiniah kita yang sesungguhnya, yang belum selesai. Yang selesai gimana Pak? Ya salah, sudah titik. Tidak usah beralasan macam-macam. Tidak usah dijelaskan, maksudnya seperti itu. Bahkan kalau seorang pendeta alasannya Alkitabiah. Tadi tidak mau mengakui kesalahan. Yang kedua, menolak arahan dan teguran dari Tuhan atau orang lain. Hati yang membatu itu hati yang menolak arahan dan teguran dari Tuhan dan orang lain. Sulit untuk menerima masukan. Makanya Yakobus ngomong, jangan cepat marah, jangan cepat ngomong, tapi belajar untuk mendengar. Kalau ada orang memberikan nasihat, orang gini, kalau kita diberikan nasihat itu kan gak suka. Halo, siapapun diberikan nasihat itu gak suka. Tapi belajarlah kalau orang diberikan nasihat itu diem, terus dengerin. Walaupun gak suka. Seringkali kalau kita diberikan nasihat, kita ngomong dulu. Supaya tidak diberikan nasihat. Karena kita nggak suka. Belajarlah, dengarkan. Walaupun mungkin nasihatnya salah. Apa? Yang salah, jangan gunakan. Yang benar, kita terima. Amin. Kalau kita nggak tahu yang benar, yang salah gimana Pak rasanya? Ngomong sama Tuhan, Tuhan ini nasihat benar enggak buat aku? Kalau benar, teguhkan dalam hatiku. Tapi kalau sudah jelas itu benar, tidak usah tanya Tuhan. Udah tahu pasti benar, ya sudah terima. Amin. Amin. Nanti baterai habis ya? Enggak. Baru. Amin Bapak Ibu. Ini bukan buat Anda saja, tapi buat yang ngomong ini. Jadi yang kedua, menolak arahan dan teguran dari Tuhan atau orang lain. Apalagi kalau orang itu mungkin pegawai kita atau anak kita. Mau dengerin itu ada gengsi.
seharusnya dengerin. Hilang lagi. Yang ketiga, orang hatinya batu itu berpegang teguh pada keinginan egois meskipun tahu itu salah. Wis tahu salah ya ngengkel. Itu hati yang membatu. Sudah tahu salah, sik ngotot. Itu hati yang membatu. Wah, Pak, kalau saya benar kan perlu ngotot, Pak. Ya, didengerin dulu, baru dijelaskan. Dengan tenang, tidak usah perlu ngotot. Amin. Contoh dalam Alkitab itu yang ngototan itu siapa? Fir'aun. Fir'aun itu ngotot. Sudah tahu salah, sih ngotot aja. Nipu Musa bolak-balik. Sudah tahu dia salah, masih ngotot. Sudah tahu Tuhan bersama Israel, sing ngotot aja, dia kejar sampai laut terbelah, Israel bisa lepas, masih ngotot lagi, dia masih kejar orang Israel di tengah laut. Akhirnya binasa. Jelas sudah salah, tapi masih ngotot. Yang ketiga, hati sulit diketahui dengan benar. Yeremia menyatakan, siapakah yang dapat mengetahuinya? Kalau hatinya sudah membatu tadi, siapa yang dapat mengetahuinya? Ini menunjukkan bahwa hati manusia terlalu dalam dan kompleks untuk dipahami sepenuhnya oleh manusia itu sendiri. Banyak kali seperti itu. Hati manusia itu terlalu dalam. Dan manusia itu tidak bisa memahaminya. Karena sangat dalamnya. Seperti bawang, brambang. Tahu brambang? Brambang itu kalau dikoncai kulitnya masih ada lagi. Koncai lagi, masih ada lagi. Koncai lagi, masih ada lagi. Sama. Hati kita itu kalau dikoncai sama firman, sepertinya sudah selesai, tapi belum selesai. Masih ada lagi. Dikoncai lagi, masih ada lagi. Dikoncai lagi, masih ada kelicikan lagi. Kita sendiri tidak benar-benar tahu apa motivasi tersembunyi di balik tindakan atau pilihan kita. Sepertinya kita tahu, tapi sesungguhnya nggak tahu. Tadi saya katakan contohnya ini, orang yang mungkin berpikir dia memberi persembahan karena cinta kepada Tuhan, tetapi sebenarnya ingin dilihat orang lain. Itu enggak. Di permukaan tidak kelihatan, tapi hanya Tuhan yang tahu. Seseorang bisa merasa dirinya benar, tetapi hatinya penuh dengan kesombongan rohani. Bisa? Bisa. Termasuk yang ngomong ini. Dulu kalau saya kesaksian, apa yang Tuhan berkati hidup saya, itu kesaksiannya ada nilai kesombongan. Ada nilai kesombongan. Bapak Ibu, semua manusia itu ada nilai sombongnya. Entah seberapa. Ada. Tapi cuman ini aja. Punya kesempatan untuk sombong apa enggak. Kalau ada dia akan menyombongkan diri. Amin. Amin. Aminnya pelan-pelan supaya tidak kelihatan. Ya.
Menyadari akan hal ini supaya mendorong kita untuk selalu meminta, menyadari akan hal ini, bahwa hati kita itu licik. Kita tidak bisa atasi hati kita. Yang begitu kompleksnya, begitu dalamnya. Apa yang harus kita lakukan kalau kita menyadari hal ini? Kita minta sama Tuhan untuk mengoreksi, untuk meminta kepada Tuhan untuk menyelidiki hati. Seperti Daud bilang, selidikilah hatiku. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang bisa menyelidiki. Makanya dikatakan orang yang mengandalkan Tuhan, dia diberkati. Karena memang hanya Tuhan yang bisa menyelidiki hati kita. Kita pun tidak bisa sesungguhnya. Yeskiel 36 ayat 26. Yeskiel 36 ayat 26. Yeskiel 36 ayat yang ke-26. Ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ya, ini enggak mistis ya. Enggak langsung dikasih hati yang baru, tidak. Tentu melalui firman yang disampaikan, firman yang dipahami. Makanya orang harus jadi murid untuk belajar firman. Baru hatinya bisa berubah. Tentu firman yang dipahami diterima dengan rendah hati, kata Yakobus. Karena itu yang menyelamatkan. Amin. Amin. Tuhan akan berikan hati yang baru melalui firman, firman yang dipahami. Dipahami dan diterima dengan rendah hati. Kalau ngomong diterima dengan rendah hati itu bukan ketika Anda dengar gini, oh ya ngerti saya. Itu menerima dengan rendah hati. Belum. Menerima dengan rendah hati itu memahami dan bersedia untuk melakukannya. Itu rendah hati. Kata percaya itu sebetulnya di situ. Memahami dan mempercaya. Memahami dan melakukannya. Itu percaya. Itu rendah hati. Itu lemah lembut. Dan hanya Tuhan yang bisa mengganti hati yang licik dan membatu dengan hati yang baru. Sekali lagi tidak mistis ya. Orang itu diberikan firman, diberikan kesempatan oleh Tuhan. Seperti kita dengar pada hari ini, di tempat ini kita mendapat firman yang berkualitas. Ketika kita mengerti dan bersedia untuk melakukan. Bapak Ibu, mengerti dan bersedia melakukan itu tidak mudah Bapak Ibu. Ada yang harus kita lepaskan. Ada yang harus kita korbankan dalam diri kita untuk melakukannya. Itu rendah hati. Baru hatinya baru. Kalau Rasul Paulus bilang itu ada manusia yang baru. Ada ciptaan baru yang dibentuk oleh firman Tuhan. Amin. Amin. Yeremia 17:9 menggambarkan hati manusia yang rusak karena dosa sehingga sulit dipercaya dan sulit berubah. Ayat ini menegaskan bahwa kita tidak bisa bergantung pada hati kita sendiri, tetapi harus menyerahkan kepada Tuhan untuk diperiksa, disucikan, dan dibentuk sesuai kehendaknya. Kita coba dibuka di Perjanjian Baru di 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 8 kalau nggak salah. Atau 9 mungkin. 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 9. Allah adalah terang. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta
dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, Allah adalah terang, di dalam Dia tidak ada kejahatan. Amin. Amin Bapak Ibu. Artinya di dalam Dia tidak ada kejahatan. Dia terang. Ketika orang mendekat kepada Dia, artinya orang mendekat kepada kebenarannya, maka dia akan diterangi oleh kebenaran itu. Diterangi oleh Allah. Ketika dia diterangi oleh Allah, maka dia bisa melihat keadaan dirinya sendiri. Yang cacat, yang penuh kelicikan, yang paling dalam pun bisa dibuka. Tentu step by step, tidak langsung. Nah, perlunya manusia untuk mendekat kepada Allah, itu supaya diterangi dan bisa melihat keadaannya. Setelah melihat keadaannya gimana Pak? Dikatakan di ayat berapa tadi? Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam diri kita. Artinya gini, kalau kebenaran ada dalam diri kita, maka mau tidak mau kita akan melihat keadaan kita. Dan kita tahu keadaan kita yang salah itu, kita mengakuinya dosa itu di hadapannya. Anda nangkep ini? Anda nangkep ini? Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Kalau orang belajar kebenaran atau orang mendekat kepada kebenaran, dia akan melihat keadaannya. Diterangi oleh Allah, diterangi oleh Roh Kudus, supaya melihat keadaannya. Setelah tahu keadaannya, dengan rendah hati mengakuinya. Kalau enggak, kamu menipu diri sendiri akan keadaanmu. Dan kebenaran tidak ada dalam diri kita. Ini firman katakan itu. Kalau kamu enggak mengakui dosamu, sebetulnya kebenaran enggak ada dalam diri kamu. Artinya kalau orang belum mengenal kebenaran, belum mengerti kebenaran, belum mendekat kepada kebenaran, dia enggak akan tahu dosanya. Dia enggak akan tahu kecacatannya. Dan dia enggak akan mengakuinya. Tapi kalau orang mendekat kepada kebenaran, kepada Allah yang penuh terang, dia akan tahu keadaannya. Ayat 9. Ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Dia siap untuk mengampuni kita. Bagian kita itu mau rendah hati, jujur untuk mengakui ketika kita diterangi oleh Tuhan. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayat 10, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta. Siapa? Yesus. Dan firman-Nya tidak ada dalam diri kita. Kalau kita bilang firman-Nya ada dalam diri kita, pasti menerangi kita. Sekali lagi, ketika firman itu menerangi kita, pasti kelihatan akan cacat kita. Bagian kita rendah hati untuk mengakuinya. Tuhan, aku masih mata keranjang Tuhan. Tuhan, aku masih kikir ketika ada sesuatu yang harus aku beri. Hatiku berat. Ampuni aku. Bagaimana sih Tuhan menyucikan kita? Ya ini. Ketika kita mengakui keadaan kita, Dia bersedia untuk menyucikan kita melalui darah anak domba. Amin. Artinya gini, darah anak domba itu pada efektif
Kalau kita mau rendah hati untuk mengakui keadaan kita yang sesungguhnya, ketika firman menerangi kita. Firman menerangi kita bukan saat seperti ini aja. Tapi saat-saat ketika kita di luar, terus kita melakukan satu kesalahan dalam pikiran kita, atau kita sombong, terus kita tahu, terus Anda menyelesaikan, Tuhan ampuni aku. Aku tadi seharusnya tidak ngomong seperti itu. Itu menyelesaikan. Dan Tuhan bersedia untuk menyucikannya. Amin. Amin. Sering kita tidak mengakuinya, malah. Yang mengakibatkan tidak selesai dalam diri kita. Tapi bukannya seperti itu Bapak Ibu, bukan seperti ini. Oh kalau saya salah, saya minta ampun, selesai. Jangan ngeliciki Tuhan. Amin. Amin. Kita bisa loh menggunakan firman untuk ngeliciki Tuhan. Betapa liciknya hati kita itu. Betapa harus sederhana di hadapan Tuhan. Betapa culunnya kita harus di hadapan Tuhan. Apa adanya. Ini aku Tuhan. Saya kalau doa malam, berdoa sama istri gitu ya. Saya bisa merasa bahwa doa saya itu doa enggak sungguh-sungguh. Saya bisa merasa. Saya bisa merasa doa saya itu ngambang. Cuman liturgi aja. Tapi tidak dari hati. Kalau seharian saya rusuh hati saya, biasanya kalau doa itu sudah ngambang. Tidak tulus. Tidak tulus. Kalau Rasul Paulus bilang seperti ini, tadi sudah saya katakan, aku ingin berbuat yang baik, tapi yang jahat sudah ada padaku. Rasul Paulus tahu itu. Tapi Rasul Paulus bilang seperti ini, di Kisah Rasul, lupa saya sebentar ya. Atau enggak usah dibuka, nanti Anda lihat sendiri, cari kata murni. Dia bilang seperti ini, aku di hadapan Allah, di hadapan manusia, aku melakukan dengan hati nurani yang murni, yang bersih, tidak ada motivasi. Untuk mencapai ini, kita perlu terang Tuhan. Bisa membedakan mana kehendak hati kita yang salah dengan manusia yang baru yang murni, yang tidak punya tendensi, yang punya ketulusan hati. Tidak punya maksud pribadi. Hanya maksud Allah saja. Bapak Ibu, ini tidak mudah. Tetapi kalau kita mau berjalan bersama Dia, ini harus tahu. Dan kita harus belajar akan hal ini untuk rendah hati. Amin. Dikatakan bahwa Allah membalas setiap orang yang setimpal dengan tindakannya. Penghakimannya tidak hanya berdasarkan perbuatan luar, tetapi juga motivasi dan hati di balik perbuatan itu. Tuhan tuh tidak lihat yang di luar, tapi Tuhan lihat tuh kenapa kamu lakukan ini? Apa motivasimu? Di sini banyak kotor Bapak Ibu. Tuhan Yesus pun ngomong di Markus 7 ayat 21 kalau nggak salah. Di dalam hati kenasisan itu bukan apa yang dari luar masuk ke dalam, tapi yang dari dalam keluar. Hati kita itu penuh kelicikan. Atau kita buka ya, Markus 7 ayat 21.
Markus 7 ayat yang ke-21, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, Terus. perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ya. Kita tidak waspada, kita tidak mencurigai hati kita. Itu kita merasa tidak apa-apa. Ini loh kondisi hati kita. Ini yang ngomong Tuhan Yesus. Penuh kelicikan hati kita. Kita sering minta supaya iblis tidak mempengaruhi kita. Tapi hati kita bisa mempengaruhi kita. Kita pikir hanya iblis musuh kita. Tapi tidak lihat bahwa hati kita pun jadi musuh sesungguhnya. Atau sahabat kita. Untuk ikut Tuhan Yesus Bapak Ibu, harus melepaskan dari segala milik. Ada korban yang harus dilakukan. Kita bisa melakukan sesuatu korban. Tapi di balik itu, katakan itu tulus. Tapi masih ada lagi step-step berikutnya yang membuka hati kita. Sebetulnya yang tadi itu belum murni banget. Semakin hari semakin kita mendekat kepada Dia, semakin dikoncei bawang itu. Semakin sampai titik terakhir, kedapatan kesempurnaan itu. Betul-betul bersih. Oh ya, itu tadi ada di Kisah Rasul 24 ayat 16 Pak Menlu tentang Rasul Paulus. Bisa dibacakan Pak Menlu. Kisah Rasul 24 ayat yang ke-16. Ya. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Ya. Berusaha untuk hidup dengan hati yang murni. Dia berjuang untuk hidup dengan hati yang murni. Tapi seseorang tidak bisa memiliki memilih untuk hati yang murni, dia melakukan dengan hati yang nurani yang murni, kalau tidak diterangi terang Tuhan. Artinya kalau kita tidak mendekat kepadanya, kepada Allah, maka kita akan tidak bisa melihat mana yang murni, mana yang tidak. Pentingnya kita mendekat kepada Dia, itu. Bisa melihat keadaan kita yang sesungguhnya. Tapi orang yang menjauh dari Tuhan, dia adalah dalam kutuk. Artinya dia tidak bisa mengendalikan hidupnya. Bahkan dia tidak tahu kekotoran hatinya. Akhirnya binasa. Bapak Ibu, kita sudah banyak mendengarkan kebenaran tempat ini. Tapi apakah kita rendah hati untuk mengakui firman yang kita dengar itu menerangi hati kita. Untuk kita mengakui keadaan kita yang sesungguhnya. Supaya kita dibersihkan oleh Tuhan. Amin. Kata Daud, aku Tuhan. Di Yeremia 17 ayat 10 dikatakan, aku Tuhan yang menyelidiki hati. Kata menyelidiki dalam bahasa Ibrani adalah hakar, yang berarti menyelidiki secara mendalam, menguji dengan teliti, atau memeriksa hingga ke akar-akarnya. Ini menunjukkan bahwa Allah memahami hati manusia hingga kedalaman yang tak terjangkau oleh manusia itu sendiri. Butuh Allah Bapak Ibu. Butuh mendekat kepada Dia. Butuh belajar mendekat kepada Allah itu belajar firman dan berdoa. Memberikan waktu dua-duanya.
Amin. Amin. Tidak seperti manusia yang hanya melihat tindakan lahiriah. Tuhan melihat apa yang tersembunyi di dalam hati. Hati manusia itu penuh lapisan motivasi. Ya Pak ya. Manusia itu hatinya penuh lapisan motivasi. Jadi ini alasan, masih ada alasan lagi, alasan lagi, alasan lagi. Berhenti ketika dia mengakuinya. Ampuni aku Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mazmur 44 ayat 22. Mazmur 44 ayat yang ke-22, masaan Allah tidak akan menyelidikinya karena ia mengetahui rahasia hati. Ya. Disebutkan itu bahasa lainnya, dia mengetahui rahasia hati kita. Pikiran, niat, dan keinginan terdalam kita terbuka di hadapannya. Bahkan yang kita sembunyikan dari orang lain, atau bahkan dari diri kita sendiri, terbuka di hadapannya. Yang kedua, Tuhan menguji batin. Kata menguji dalam bahasa Ibrani adalah bahan yang berarti menguji untuk menentukan keasliannya. Seperti menguji logam untuk memisahkan emas dari kotorannya. Sama. Tuhan itu menguji batin kita untuk melihat keaslian, motivasi kita, niat kita. Kenapa kadang-kadang kita menghadapi suatu masalah yang membuat kita itu bisa melihat keadaan hati kita. Anda pernah mengalami? Ketika kita mendapat tekanan, maka kita bisa melihat hati kita. Sebetulnya itu keadaan yang memberkati kita untuk bisa melihat keadaan kita. Bagian kita apa sih? Rendah hati dan mengakuinya. Tuhan, aku suka marah ternyata. Saya pikir marah saya sudah selesai. Sudah lama tidak marah. Ternyata masih ada. Amin. Untuk mengakui kesalahan itu tidak nyaman, Bapak Ibu. Tapi itu yang menyelesaikannya di hadapan Tuhan. Ujian dari Tuhan bertujuan untuk menyucikan. Proses pengujian seringkali berupa tantangan atau ujian kehidupan yang mengungkapkan sifat sejati hati seseorang. Kalau kita mengalami sesuatu, bisa muncul yang di hati itu. Sebetulnya itu kesempatan buat kita. Untuk kita datang kepada Tuhan untuk mengakui dengan rendah hati. Tapi kita seringkali tidak lakukan itu. Apa yang kita lakukan? Menyalahkan orang yang melukai kita. Maka kita tidak selesai batinnya kita. Tambah membatu. Raiso dielingno. Kaku. Ketika kita menerima itu, keadaan kita, iya Tuhan, ampuni aku. Loh, kita itu bisa loh ya, salah. Bisa, semua orang bisa salah. Tapi ketika kita mengerti kebenaran, gini, orang yang belajar kebenaran, ketika salah, dia bisa melakukan suatu kesalahan. Tapi setelah dia melakukan kesalahan, dia bisa gini di dalam hatinya. Tidak seharusnya kamu seperti itu. Dan orang itu bisa mengakuinya, Tuhan, ampuni aku. Yang Tuhan mau ini.
Saya punya teman, orangnya cukup keras dan kaku. Tapi karena dia belajar kebenaran, hatinya jadi lembut. Tentu dalam perjalanan dia dari tidak mengerti sampai mengerti. Sampai dia bisa menerima firman itu, sampai dia bisa melakukan firman itu. Ketika dalam suatu peristiwa, dia bisa ngomong salah. Ada orang yang datang sama dia, terus ngomong salah, dia nyemprot. Bukan nyemprot, walaupun ngomongnya biasa, tapi ada tekanan. Dan dia tahu itu salah. Selesai melakukan itu, aduh, sorry. Tidak harusnya aku lakukan itu. Apa yang buat orang seperti itu? Kebenaran yang dia pahami. Terang yang menerangi dia. Amin. Tuhan tuh suka menguji Bapak Ibu. Sama Abraham, Tuhan menguji. Karena Tuhan mau kemurnian hati ya Abraham. Sama dengan kita. Ayub diuji. Kalau kita mau ikut Tuhan, pasti diuji. Karena Tuhan mau kemurnian hati kita. Tuhan mau hati kita murni di hadapannya. Murni ini bukan hanya di hadapannya, tapi di hadapan manusia pun murni. Tidak belat-belit. Tidak kaken alasan. Kalau itu salah, akui. Dengan rendah hati. Jujurlah. Itu menyelamatkan. Ada firman yang mengatakan orang yang jujur diberikan pertolongan. Amin. Amin. Bilang sama sebelahnya, ojo kaken alasan. Orang yang menyerahkan hatinya kepada Tuhan akan menghasilkan perbuatan baik dan memperoleh upah kekal. Saya ulang, orang yang menyerahkan hatinya kepada Tuhan, menyerahkan hatinya, hati yang mendekat kepada Tuhan dan menyerahkan hatinya kepada Tuhan. Tuhan, selidiki hatiku, seperti Daud katakan, Tuhan, inilah aku, selidiki aku. Kadang kita takut loh ngomong ini. Karena kalau Tuhan mau selidiki hati kita, Tuhan akan berikan ujian untuk mengungkapkan apa yang ada dalam hati kita. Ujian itu tidak nyaman. Yang membuat terungkap keluar isi hati kita. Tapi sebetulnya itu berkat untuk kita terima. Yaitu berkat kekal. Menyelesaikan batiniah kita. Amin. Sebaliknya hati yang licik dan tidak bertobat akan menghasilkan perbuatan jahat yang membawa kepada hukuman kekal. Kalau hati tanpa diterangi Tuhan, sehingga tidak bisa bersih, karena dia tidak ada hati untuk mengakuinya keadaannya, ujungnya kebinasaan. Amin. Sebetulnya judulnya ini kan mencurigai diri sendiri. Itu hanya bisa terjadi ketika kita mendekat kepada Allah. Dan kalau kita mendekat kepada Allah, berjalan bersama Allah, itu otomatis kita akan dikoreksi terus sama Tuhan. Akan dibuatnya kita mencurigai manusia lama kita. Karena manusia lama kita itu selalu bermanuver dalam hidup kita. Dengan segala 1000 macam alasan. Yang kelihatannya rohani. Tapi sesungguhnya tidak demikian. Pesan Yeremia 17 ayat 9 dan 10 ini, satu, mengingatkan kita tentang kelemahan hati manusia. Itu tujuannya, bahwa hati manusia itu lemah. Hati manusia itu butuh Tuhan. Kalau mendekat kepada Tuhan,
rendahlah hati. Terimalah apa yang dia koreksi buat kita. Amin. Yang kedua, pentingnya bergantung kepada Tuhan untuk menyucikan hati, membentuk karakter, dan menjalani hidup sesuai dengan kehendaknya. Itu maksudnya. Yeremia 17 ayat 9 dan 10. Mendekatlah kepada Dia. Hanya Dia yang bisa menyelesaikan hati kita. Amin, Bapak Ibu.